mendengarkan podcast ini. Pernahkah saudara sungguh-sungguh mempersoalkan bagaimana hidup sebagai manusia yang baik itu? Bagaimana hidup sebagai manusia yang baik? Kalau saudara tidak pernah mempersoalkan, saya mengajak saudara untuk mempersoalkannya. Sebelum saudara tidak punya kesempatan lagi untuk mempersoalkan. Sebab kalau saudara tidak pernah mempersoalkan hal ini, sudah pasti saudara tidak pernah menjadi manusia yang baik. Marilah kita serius mempersoalkan hal ini. Apakah aku ini manusia yang baik? Untuk menjawab pertanyaan ini, saudaraku sekalian, mau tidak mau kita harus menemukan ukuran kebaikan itu untuk manusia. Apa ukuran kebaikan itu untuk manusia? Kelihatannya menemukan jawaban pertanyaan ini mudah, tetapi sebenarnya tidak. Sebab kita harus berurusan dan bertanya kepada pencipta manusia dan mempertanyakan apa maksud pencipta manusia itu menciptakan manusia. Apa maksudnya Tuhan menciptakan manusia? Percayakah saudara ketika kita bertanya kepada Tuhan, apa maksudmu Tuhan menciptakan manusia? Tuhan akan menjawab dengan jawaban yang singkat, bermakna, dan cukup menjawab. Jawaban yang singkat, bermakna, dan sudah cukup menjawab. Jawaban itu adalah untukku. Untukku. Apa maksud Tuhan menciptakan manusia? Maka jawabannya adalah untukku. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia mengenakan mahkotanya sendiri. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia mengenakan mahkotanya sendiri. Mahkotanya sendiri artinya tidak mengakui bahwa ada penguasa yang lebih tinggi yang harus menguasai, mengontrol, mendominasi. Kalau ada kata kasar yang boleh saya pakai, memperbudak. Ada penguasa yang lebih tinggi yang harus menguasai, mengontrol, mengendalikan, mendominasi, dan memperbudak seluruh hidup manusia itu. Kenyataan hidup manusia hari ini, manusia membangun pemerintahannya sendiri yang tidak diintervensi oleh siapapun, bahkan oleh Tuhan sendiri. Kalaupun orang berurusan dengan Tuhan, itu pun karena mengharapkan Tuhan bisa mendukung pemerintahannya. Tuhan bisa mendukung kedaulatannya sendiri. Tuhan bisa melestarikan pemerintahannya sendiri. Oleh sebab itu ketika kita mengikut Tuhan Yesus, kita harus melepaskan mahkota kita dan melemparkannya di kaki Tuhan, lalu mengakui kedaulatan pemerintahan Tuhan atas hidup kita. Itu hal yang tersulit. Hal yang tersulit. Hal yang tersulit. Mudahlah kita mengatakan, aku serahkan hidupku bagimu Tuhan. Kuasai hidupku. Masuklah dalam hatiku. Mudahlah kita mengatakan itu. Tetapi pada kenyataannya, saudaraku, untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kendali, kontrol Tuhan, di bawah dominasi Tuhan, perbudakan Tuhan, itu satu hal yang sukar. Kalau hari ini kita berkata, aku mau Tuhan, aku mau. Ini yang benar, hidup yang diserahkan kepadamu, dalam kedaulatanmu, di dalam bayang-bayang pemerintahanmu. Aku lemparkan mahkota di hadapanmu. Aku mau Tuhan mendominasi hidupku. Oke, karena teorinya kita tahu, lalu kita bertanya kepada Tuhan,
Apa yang harus kulakukan bagimu Tuhan? Sebab hidupku adalah milikmu. Apa yang harus kulakukan bagimu Tuhan? Sebab hidupku adalah milikmu. Apa yang harus kuperbuat? Saya beritahu saudaraku, Tuhan tidak akan segera menjawab. Sebab jawabannya panjang. Jawabannya bisa sepanjang umur hidup kita, dan bisa-bisa sepanjang kekekalan atau tidak berakhir. Atau kalau Tuhan seperti kita, Tuhan bisa bingung atau stres menghadapi pertanyaan itu. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Aku milikmu. Sama seperti anak kita yang bertanya kepada kita, Mam, saya bisa bantu apa untuk mama? Kita bisa stres. Kalau anak kita tidak dewasa, kalau anak kita tidak mengerti pikiran kita, kalau anak kita tidak mengerti perasaan kita, kalau anak kita kekanak-kanakan, kalau selama ini hanya taunya minta, hanya taunya menuntut, sekarang tanya, apa yang harus kulakukan? Kita sulit menjawabnya. Tahukah saudara bahwa Tuhan sering tidak bisa menjawab pertanyaan saudara ketika saudara berkata, apa yang harus kulakukan? Karena Anda tidak mampu menampung atau memuat apa yang Tuhan kehendaki untuk saudara lakukan. Anda nggak sanggup. Dari karakter saudara, dari ketidaksediaan saudara menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah, Anda nggak bisa menerima mandat Tuhan, nggak mampu. Anda boleh berteori banyak, tetapi Tuhan yang bisa membaca dan melihat kapasitas hidup kita dan mengenal diri kita lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Kalau kita bertanya kepada agama, apa yang harus kulakukan untuk Tuhan? Apa yang harus kuperbuat untuk menyukakan Tuhan? Maka jawabnya adalah melakukan hukum-hukum dan perintahnya. Dan kalau bangsa Israel yang bertanya itu, Tuhan juga bisa menjawab, lakukan Tauratku. Tetapi kalau kita yang bertanya, kita umat perjanjian baru yang bertanya, apa yang harus kulakukan Tuhan? Tuhan tidak bisa jawab. Karena saudara tidak akan mampu mengerti jawabannya. Oleh sebab itu kalau ada orang bertanya, Pak, saya mau melayani Pak. Apa yang saya bisa lakukan untuk membantu Pak Eras dalam pekerjaan Tuhan? Saya akan jawab, duduklah. Duduklah dulu di sini. Dengar suara kebenaran. Saudaraku sekalian yang kasih, di Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 29. Matius 19 ayat 16 sampai 29 ada orang bertanya, Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Dia mau jadi orang beragama yang baik. Dia mau jadi orang beragama yang berkenan di hadapan Allah. Orang ini rupanya merasa belum puas. Nalurinya mengatakan ada yang lebih dari apa yang telah dijalaninya selama ini. Dia sudah memiliki kepribadian yang baik dinilai dari moral agama. Dia sudah melakukan peraturan dan hukum-hukum agama. Lalu Tuhan menjawab di ayat 21. Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini paket sempurna, ya, bukan paket agama. Kalau kamu mau paket sempurna, ini. Dan dari jawaban Tuhan tadi mengisyaratkan dua hal. Yang pertama, ia harus sampai tingkat tidak bermilik kecuali panggilan untuk menemukan hidup yang kekal. Hidup yang kekal maksudnya hidup yang bermutu, hidup yang berkualitas. Anda tidak bisa mendapat barang bagus harga murah, apalagi kalau urusannya dengan Tuhan. Ia harus sampai tingkat melepaskan apapun demi hidup yang berkualitas. Kalau Anda sampai tataran agama saja, Anda rugi jadi orang Kristen. Dan saudara salah alamat. Ini bukan tataran orang beragama. Ini tataran sempurna.
hidup kekal, hidup yang bermutu, hidup yang berkualitas. Harus sampai tingkat tidak bermilik kecuali panggilan untuk memiliki hidup yang berkualitas itu. Yang kedua, dari jawaban Tuhan Yesus tadi diisyaratkan bahwa untuk memiliki hidup yang berkualitas selalu bersedia melakukan apapun yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan. Hukum, syariat, peraturan adalah bahasa dan wilayah agama. Tetapi bahasa dan wilayah anak-anak Allah adalah mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu sebabnya dalam Roma 12 ayat yang kedua, Tuhan menghendaki agar kita terus-menerus mengalami metamorfose atau pembaharuan pikiran supaya kita mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Di sini Tuhan hendak mengembalikan manusia kepada maksud rencana semula. Manusia yang rela dengan kebebasan yang dimiliki, tulus, ikhlas melakukan apapun yang Tuhan kehendaki, tanpa bayang-bayang peraturan dan hukum yang mengatur manusia itu. Sebab manusia harus mengatur dirinya sendiri, tetapi dengan kerelaan, dengan ketulusan, dengan keikhlasan dari kehendak bebas yang dimilikinya, ia menundukkan diri kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang tidak terpancang pada hukum, tidak terpancang pada peraturan, tetapi akan terpancang pada isi hati Tuhan. Ya memang masalahnya kalau peraturan saja masih kita langgar, bagaimana bisa mengerti isi hati Tuhan? Itu juga masalah. Itu juga masalah, saudaraku sekalian. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin. Datang kemari, ikutlah aku. Mau apa? Ikut aja dulu. Kita harus bisa menangkap maknanya. Inti dari pernyataan Tuhan itu. Bukan berarti semua saudara harus menjual harta ya. Tapi maknanya, intinya, esensinya harus saudara tangkap. Ini adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Menciptakan manusia yang rela, yang tulus ikhlas, melakukan apapun yang Tuhan kehendaki tanpa dibayang-bayangi peraturan, hukum atau syariat yang mengatur manusia. Sebab kalau hukum yang mengatur manusia, bukan manusia itu sendiri, Tuhan belum mendapat yang terbaik dari manusia itu. Ada wanita yang menikah dengan pria bukan karena cinta, tapi karena perintah orang tua. Yakin bukan true love itu. Kalau menikahnya karena bayang-bayang orang tua, bukan cinta yang sejati. Oleh sebab itu kalau manusia menundukkan diri kepada Tuhan karena bayang-bayang peraturan atau hukum, apalagi kalau karena takut dikutuk, takut dihukum, tidak diberkati, itu bukan kelas anak-anak Allah. Sekolahnya masih panjang, saudaraku, ya. Kalau saudara tanya Tuhan apa yang harus kulakukan, Tuhan tidak bisa jawab. Ya. Harus belajar banyak sampai punya hati yang ikhlas, yang tunduk dengan kerelaan, dan sungguh-sungguh mengakui bahwa Tuhanlah satu-satunya yang berhak mengenakan mahkota. Hanya Tuhan yang berhak mengenakan mahkota. Dan saya mulai makin melihat kapan saya memakai mahkota saya sendiri. Saya makin menemukan kapan saya mulai senang dengan mahkota saya. Dan saya juga bisa melihat orang-orang yang suka dengan mahkotanya. Kebanggaan apapun yang dimiliki seseorang, ingat, apa yang dibanggakan manusia, dihormati manusia, dibenci oleh Allah. Dan ternyata kita semua, saudara, harus masih banyak belajar. Kita merasa sudah baik, padahal jauh dari sempurna. Jauh dari sempurna. Manusia pertama ketika diciptakan pasti memiliki kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna. Itulah sebabnya Tuhan tidak memberikan butir-butir hukum atau peraturan. Tuhan cukup memberi perintah untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian 2 ayat 15.
Tuhan tidak memberi juklak atau peraturan yang terperinci dan detail, ya, untuk pelaksanaan mandat itu. Kelolalah bumi ini. Lalu gimana juklaknya? Kamu sudah tahu. Tuhan maunya bagaimana ya mengelola bumi ini? Kamu akan tahu. Sebab manusia diciptakan serupa dengan Allah. Imago Dei. Segambar dengan Tuhan. Luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan memandang manusia sudah mampu menjalankan tugas sesuai dengan kehendaknya. Apapun alasannya, Alkitab itu luar biasa. Tidak dimulai dari hukum. Tidak dimulai dengan peraturan. Tidak ada syariat. Cukup lakukan apa yang aku mau. Kamu harus lakukan. Dan kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Nah, kejatuhan manusia ke dalam dosa membawa akibat manusia tidak mampu melakukan kebaikan mutlak atau kebaikan yang ideal. Saudara, manusia masih bisa berbuat baik. Itu yang saya khotbahkan beberapa pertemuan kemarin. Tetapi kebaikannya relatif. Sesuai dengan apa yang dia pahami baik. Dan memang Tuhan juga mengukir Tauratnya di hati manusia. Dan kebaikan itu bukan hanya relatif, tetapi juga subjektif. Tergantung siapa yang memandang. Bukan hanya subjektif, tapi juga terbatas. Manusia tidak mampu melakukan kebaikan mutlak atau kebaikan yang ideal. Tetapi masih mampu melakukan kehendak Tuhan dalam batas-batas tertentu. Dan sebelum Kain membunuh Habil, Tuhan sudah ingatkan, kau mesti bisa menguasai dosa. Kau mesti tidak melakukan pembunuhan itu. Tapi Kain memilih membunuh. Manusia tidak mampu melakukan kebaikan mutlak atau kebaikan yang ideal. Sehingga manusia diberi hukum atau peraturan agar perilaku manusia tidak seperti hewan. Dan Tuhan menaruh hukum itu di hati manusia. Adapun kalau hukum itu tertulis, itu hanya diberikan untuk umat pilihan, yaitu bangsa Israel. Sebagai cerminan dari kekudusan Tuhan. Dan memang bangsa itu khusus. Tuhan masih menaruh hukum. Kalau tidak, jadi serigala manusia. Dan itu logis sebab roh manusia itu roh dari Allah. Nismat hayim. Hembusan nafas Tuhan. Manusia diberi hukum peraturan agar manusia tidak berperilaku seperti hewan. Hal ini dimaksudkan agar keturunan manusia tidak punah dan bumi masih bisa dilestarikan selama mungkin. Manusia dilestarikan agar rencana Tuhan mempersiapkan manusia untuk mendiami langit dan bumi yang Tuhan ciptakan itu akan tetap terwujud. Sebab kalau kita bertanya, apa sebenarnya yang diingini oleh Tuhan, semesta alam yang menciptakan langit dan bumi? Apa sih selera Tuhan itu? Apa sih kegemarannya? Maka jawabnya di kitab Kejadian, Tuhan adalah arsitek agung, seniman agung, yang memiliki gagasan-gagasan dan mewujudkan gagasan itu. Dan gagasannya telah terwujud, yaitu bumi yang sempurna indah ini. Dan manusia sebagai manajer yang mengelola. Dan Tuhan menikmati sehingga bisa berkata bahwa semuanya baik. Dan setelah selesai menciptakan semua, Tuhan berkata sungguh amat baik. Tidak mungkin Tuhan berkata baik kalau dia tidak menikmati. Anda nggak mungkin berkata makanan ini enak kalau Anda tidak punya lidah untuk menikmatinya dan punya cita rasa. Tuhan memiliki estetika. Manusia yang diciptakan segambar dengan Tuhan saja punya estetika itu dan punya kenikmatan-kenikmatan untuk menikmati seni, keindahan dan lain sebagainya. Tuhan sebagai master kita juga pribadi seperti itu. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, degradasi, kemerosotan, kemakmuran bumi terus berlangsung sampai akhirnya nanti akan menjadi lautan api. Apakah rencana Tuhan ini gagal? Tidak. Tuhan merancang langit baru dan bumi yang baru. Dan Tuhan menempatkan manusia di sana. Pertanyaannya, kenapa Tuhan gak menciptakan manusia baru saja? Bumi ini
musnahkan saja manusia, musnahkan saja, lalu ciptakan manusia yang lain. Coba, pernahkah saudara berpikir begitu? Kalau belum pernah, saya ajak berpikir, karena saya mulai berpikir itu. Mengapa Tuhan tidak menciptakan manusia lain? Manusia baru, untuk mendiami langit baru dan bumi baru nanti. Tuhan tidak membinasakan manusia, sama sekali. Dan Tuhan juga tidak membatalkan mandat prokreasi, penuhi bumi, tidak dibatalkan. Padahal makin banyak manusia, bisa makin banyak masuk neraka, saudara. Tapi Tuhan pejuang yang optimis. Pejuang yang optimis. Mari kita berpikir luas. Tuhan mempersiapkan manusia untuk mendiami langit baru dan bumi yang baru. Maka hukumnya masih tertulis di dalam hati manusia. Tuhan optimis, masih ada orang yang bisa mendiami langit baru, bumi baru tadi. Mengapa Tuhan tidak menciptakan manusia lain? Ada beberapa jawaban, 2 saja, kemungkinan, tapi ini paling dekat. Yang pertama, Tuhan sudah melepaskan ide gagasan yang terbaiknya, yaitu menciptakan manusia dalam bentuk seperti ini, struktur permanen seperti ini. Berarti tidak ada yang lebih baik dari itu. Kejadian 1:31. Sungguh amat baik. Kalau sudah sungguh amat baik, wa ineh tof maut, very best. Berarti tidak ada yang lebih baik dari itu. Ini yang terbaik. Kalau orang tidak suka mendengar kata-kata ini, jangan percaya Alkitab. You buang Alkitab itu. Sebab yang jelas, Tuhan sudah berkata, very best, wa ineh tof maut. Tidak ada yang lebih baik. Ini yang terbaik. Oleh sebab itu, Tuhan tidak merusak spesies atau entitas ini. Spesies yang namanya Adam harus dilestarikan. Jadi, Anda tidak heran kalau Tuhan Yesus bisa membela keselamatan manusia dengan turun dari kemuliaan. Jadi, tidak heran kalau satu jiwa bertobat, malaikat di surga bersukaria. Ini entitas yang terbaik. Ini spesies yang terbaik yang Tuhan ciptakan. Harus dilestarikan. Itu alasan pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan tidak menciptakan manusia baru? Karena Tuhan telah memberikan jatah satu jenis roh manusia. Dari roh ini lahir banyak roh manusia lain. Tuhan tidak menciptakan roh manusia yang lain. Sebab Tuhan telah melepaskan roh nismat hayim dari dirinya. Dan inilah satu-satunya jenis roh yang Tuhan keluarkan dari dirinya. Pertanyaannya begini, apakah Tuhan tidak bisa mengeluarkan yang lain? Saya tidak bisa menjawab itu. Kalau saya boleh berlogika, Tuhan membatasi, atau Tuhan hanya memiliki satu jenis ini. Maka Tuhan gak malu disebut Bapa, gak malu disebut sahabat. Jadi betapa berharganya kita. Sebab roh dalam diri kita, roh dari Allah. Bukan roh Allah ya, roh dari Allah. Saudara renungkan, tidak ada jawaban yang lebih logis dari ini. Karena saya telah bertarung lewat waktu untuk mempersiapkan khotbah semacam ini. Itulah sebabnya dalam Yakobus pasal 4 ayat 5 ada pernyataan ini, saudara. Yakobus pasal 4 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Roh yang ditempatkan dalam diri kita bukan Roh Kudus, roh manusia. Kok begitu, Pak? Coba baca ayat sebelumnya. Itu bicara soal jiwa yang serakah, jiwa yang punya banyak keinginan, jiwa yang punya banyak hasrat. Dan kalau itu dibiarkan, binasa itu jiwa. Tapi jangan lupa, jiwa akan menyeret roh ke dalam kegelapan abadi. Padahal roh itu dari Allah. Maka Allah mengingininya dengan cemburu, karena itu haknya Tuhan. Itu dari diri Allah. Di Kejadian pasal 2 Tuhan mengembuskan nafas. Nismat hayim, nismat kayah. Nah inilah unsur kekekalan. Inilah roh dari Allah itu. Bukan roh Allah, roh dari Allah. Jadi saya bisa mengerti kenapa Tuhan rela disebut Bapa. Karena memang roh manusia, roh dari Allah. Bukan roh Allah. Betapa hebat
keagungan manusia itu. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, dia menjadi raja di bumi ini. Dia mampu meredakan ombak. Dia mampu mengatur iklim. Dia mampu membuat keharmonisan alam menjadi sempurna. Tapi sayang, manusia telah jatuh dalam dosa. Barangkali kecerdasan yang dimilikinya atau digunakan hanya 0,0005% dari kecerdasan yang mestinya dimiliki manusia. Jadi kenapa Tuhan tidak menciptakan manusia lain? Punahkan saja manusia yang ada ini, spesies bandel ini. Entitas. Punahkan saja entitas ini. Musnahkan saja makhluk ini. Tuhan bikin makhluk baru. Tidak, saudara. Tuhan tetap mempertahankan manusia. Anda pulang hari ini renungkan, kenapa Tuhan tidak memunahkan manusia? Sebab manusia gagasan yang terbaik. Katakan amin. Yang kedua, karena Tuhan hanya memberi jatah satu jenis roh manusia. Dan ini luar biasa karena roh manusia ini memampukan mengerti kehendak Tuhan. Jadi tidak perlu diberi juklak, petunjuk pelaksanaan, atau peraturan terperinci detail untuk melaksanakan mandat Tuhan mengelola bumi. Tidak perlu, karena manusia sudah mengerti. Nah, Tuhan itu mau kita kembali kepada kualitas ini. Mengerti kehendak Tuhan. Tidak dibayang-bayangi oleh peraturan. Yakobus 4 ayat 5 tadi, saudaraku, itu jelas memberikan isyarat kepada kita bahwa Tuhan mengingini keselamatan itu atas setiap individu. Sebab roh itu berasal dari Tuhan. Nah, oleh karena roh itu tidak berdaya menguasai kehidupan, ya, roh berkehendak tapi daging lemah, maka Tuhan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus ini menuntun orang percaya kepada segala kebenaran sampai manusia mampu kembali menjadi seperti ciptaan awal. Sekolahnya cuma 70 tahun, 80 tahun. Kalau Anda jaga kesehatan bisa lebih lama. Dalam hal ini kita mengerti mengapa Tuhan Yesus mempertaruhkan dirinya untuk keselamatan kita. Satu jiwa begitu berharga. Di Lukas 15 ayat 10 itu, satu jiwa bertobat malaikat. Yang ngomong Tuhan loh. Coba dibaca. Yang bicara Tuhan loh. Lukas 15 ayat 10. Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Oleh sebab itu konyol sekali kalau Tuhan menentukan orang selamat dan yang lain dibiarkan tidak selamat. Tidak logik, sulit diterima itu. Satu jiwa bersukaria. Nah, saya mau tanya, Anda punya nggak perasaan ini? Perasaan seperti para malaikat ini? Atau perasaan seperti Tuhan ini? Pasti perasaan malaikat bukan dari dirinya. Pasti ini adalah perasaan yang Tuhan taruh. Nggak bisa enggak. Nanti kalau saudara sudah bertumbuh terus di bawah perbudakan Tuhan, saudara tidak akan mengizinkan seorang pun binasa. Tidak akan. Saudara akan berusaha untuk keselamatan jiwa sebanyak mungkin orang. Dalam hal ini kita mengerti mengapa Tuhan Yesus mempertaruhkan keselamatan untuk kita. Di 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Ia tidak menghendaki seorang pun binasa. Bagaimana Tuhan menentukan orang binasa? Karena roh manusia adalah bagian dari Tuhan sendiri, yaitu bahwa roh manusia adalah roh dari Tuhan, seperti Kejadian 27, maka manusia disebut anak-anak Allah. Dan kita hendak dikembalikan ke posisi itu. Dikembalikan ke posisi itu. Ini pekerjaan besar. Ini proyek besar yang harus menyita seluruh kehidupan kita. Tidak peduli seberapa sibuk saudara, Anda tidak akan pernah tidak sibuk. Roma 8 ayat 14 dan 15. Roma 8 ayat 14 dan 15. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah.
Ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh perbudakan, douleias, slavery, bondage. Kamu tidak lagi hidup dalam penguasaan atau dominasi roh lain. Roh Kudus sekarang yang menguasai kamu dan akan menuntun kamu supaya bagaimana kamu bisa dengan rela, ikhlas menundukkan dirimu di bawah otoritas Tuhan. Dengan rela kau lempar mahkotamu supaya kamu mengakui bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang pantas memiliki mahkota. Bersyukur saudara masih mendengar kebenaran ini. Oleh sebab itu kepada orang yang dikisahkan di Matius 19 tadi, Tuhan berkata, jual segala milikmu. Kamu tidak boleh bermilik. Pasti selama ini kamu dikuasai oleh harta. Kan dikatakan ayat berikutnya, dengan sedih dia pergi karena hartanya banyak. Lalu Tuhan berkata, sukar orang masuk surga. Karena ada dalam slavery, bondage, perbudakan. Jangan merasa Anda sudah merdeka. Ada banyak perbudakan dalam jiwamu. Makanya kalau saudara berkata, Tuhan, untuk apa engkau ciptakan aku? Jawabnya singkat apa? Untukku, titik. Untukku, titik. Nggak ada kata lain. Saya ketika persiapan ini, saya bilang, Tuhan boleh nggak saya tulis ini? Kalau enggak, aku nggak sejahtera ini. Saya mewakili Tuhan ini. Lalu kalau kita tanya Tuhan, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Karena aku milikmu. Tuhan nggak cepat menjawab. Karena sering kita tidak punya kapasitas untuk mampu mendengar perintahnya. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Aduh panjang nak, panjang. Makanya kalau orang datang kepada saya berkata, Pak saya mau melayani Tuhan. Duduk, kau dengar firman ini. Sebab melayani Tuhan itu apa sih? Membawa jiwa-jiwa untuk menjadi anak-anak Allah. Dimanapun. Jadi kalau cuma mengumpulkan manusia yang akhirnya jadi imun, tahu imun? Kebal, imun, kebal terhadap khotbah, kebal terhadap firman, celaka. Kalau pendeta takut khotbah, takut memberitahukan apa adanya, celaka. Jadi imun. Jadi malah binasa di dalam gereja. Kalau orang yang dalam dosa, kejahatan, lalu mendengar pemberitaan firman yang benar, dia bertobat, dia tuntun, bisa selamat. Tapi orang gereja yang merasa sudah rohani, sudah baik, malah nggak selamat. Maka banyak orang ke gereja tapi tidak bertuhan. Kelihatannya bertuhan, tapi tidak rohani. Tidak selamat dia. Tidak selamat. Dia nggak selamat. Sorry, tidak selamat. Anda jangan pikir keselamatan itu murah. Tidak selamat. Kalau Anda berkata, siapa yang bisa menentukan selamat tidak selamat? Emangnya pendeta Erastus? Enggak, Alkitab. You datang sering-sering ini, saya kasih tahu. Apa itu keselamatan? Kadang-kadang kita, karena perasaan, karena kepentingan diri sendiri, kita kalahkan pelayanan. Orang lain jadi mundur, jadi binasa. Sedih saudara. Sekarang kita diberi kemampuan untuk hidup dalam pimpinan roh. Sebab roh kita sudah mati atau tidak berdaya atau lemah. Roh Kudus yang tuntun kita. Sebab roh yang membangkitkan Yesus membangkitkan kita juga. Roh itu menuntun kita. Ayo, dilatih untuk supaya dengan ikhlas, rela kita tunduk kepada Tuhan tanpa bayang-bayang peraturan. Roh Kudus itu diam dalam diri kita bukan untuk mejeng. Kita mejengin dengan karunia, dengan bahasa roh, dengan macam-macam yang lain. Jangan coba-coba. Roh itu menuntun kita kepada segala kebenaran. Supaya kita mampu melakukan kehendak Tuhan. Di dalam Yohanes 1 ayat 12-13. Alkitab mengatakan yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kuasa. Tidak ada jawaban lain yang lebih tepat kecuali Roh Kudus. Yang diharapkan melalui proses pendampingan Roh Kudus tersebut, orang percaya dimampukan untuk menjadi manusia seperti rancangan awal. Mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, pelaksanaan untuk mengerti kehendak Tuhan ini tentu meliputi seluruh pergumulan hidup. Saya ulangi lagi.
Kuasa itu adalah Roh Kudus yang mendampingi kita supaya orang percaya dimampukan untuk menjadi manusia seperti rancangan awal. Nah, dengan demikian kita manusia yang dibimbing Roh Kudus mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Nah, untuk pelaksanaan ini, untuk proses ini harus meliputi seluruh pergumulan hidup. Bukan hanya ada di dalam rumah biara, di tempat tertentu, di gereja, atau dalam kegiatan rohani. Meliputi seluruh wilayah hidup ini. Dalam hal ini kita dapat mengerti mengapa biara yang memisahkan seseorang dari kehidupan manusia pada umumnya, sehingga kehilangan sentuhan hidup yang lengkap atau wajar, adalah irama agama manusia yang tidak membuat orang menjadi sempurna. Dan mungkin perkataan ini agak kontroversi atau sangat kontroversi dengan yang sudah dibangun oleh sebagian denominasi. Apa Tuhan mengajar kita punya biara, tinggal di tempat terpencil, atau sengaja memisahkan diri dari kehidupan yang lengkap ini, supaya jadi orang yang berkenan, rame-rame berhenti jadi pengusaha, lalu jadi pendeta, rame-rame tidak sekolah umum, sekolah Alkitab? Ini rusak sekali, sangat rusak. Kita menyamakan kekristenan dengan agama pada umumnya, lalu tampil tokoh-tokoh rohaniwan yang dianggap setengah malaikat. Salah itu. Saya tidak mengatakan salah ada sekolah Alkitab, tapi harus mengerti jiwanya untuk apa. Saya setuju memang terdapat orang-orang yang dipanggil untuk meninggalkan cara hidup manusia pada umumnya, tidak bekerja di pekerjaan sekuler misalnya, tetapi ia tidak akan menggiring dirinya dan hidup umatnya, umat Tuhan maksud saya, kepada biara agama, biara gereja, biara liturgi, biara kebaktian. Sebab yang benar adalah ketika kita masuk di tengah-tengah pergumulan hidup mencari nafkah, pergumulan hidup menghadapi orang-orang jahat, orang yang tidak adil di masyarakat, orang-orang malas, pegawai yang malas, atasan yang mau menang sendiri, disitulah kita belajar untuk memiliki kehidupan sebagai anak Allah yang agung. Dunia inilah biara kita yang tidak terbatas. Sebagai contohnya Paulus sendiri full timer bagi Tuhan, tapi juga memiliki kegiatan fisik membuat kemah. Ia tidak menjadi dalam tanda kutip manusia lain di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kita harus mengembangkan semua potensi yang ada pada kita. Semua potensi. Ingat ini, semua potensi. Pelayanan gereja tidak boleh menggiring orang Kristen hanya pada kegiatan rohani, yang itu pun sebenarnya tidak rohani. Tidak rohani. Sebab dikatakan rohani kalau sungguh-sungguh memindahkan hati dari dunia ini ke kerajaannya. Sebab tidak diarahkan kepada pemenuhan rencana Allah, menciptakan manusia baru di dalam Kristus yang cakap dalam berbagai bidang. Sebab di langit baru, bumi baru nanti, kita melanjutkan pengabdian kita bagi Tuhan di berbagai bidang. Kalau hal ini dianggap salah, coba perhatikan. Saudara buktikan ya. Kalau orang tidak punya kecakapan hidup, dia menyusahkan orang lain. Setuju tidak? Pasti tidak benar. Orang benar tidak mungkin tidak punya kecakapan. Perhatikan ini. Orang yang tidak punya kecakapan hidup, sampai nggak berguna di masyarakat, di keluarga, pasti bengkok hatinya. Tidak ada orang baik, lalu nggak punya kecakapan. Tidak mungkin. Orang baik pasti punya kecakapan. Perhatikan itu. Orang-orang bengkok bisa punya kecakapan. Tapi orang nggak punya kecakapan, pasti bengkok. You buktikan. You Cari orang yang tidak punya kecakapan, yang tidak berguna di masyarakat, lalu hatinya baik. Tidak ada. Sebab dia menyangkali hakikat manusia. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang bekerja. Man is a worker by nature. Manusia adalah pekerja pada dasarnya. Karena Allah adalah pekerja. Kalau tadi saya katakan pada awalnya, bumi diciptakan dalam keadaan yang sangat sempurna. Pasti tidak ada yang lebih baik dari ini. Maka langit baru, bumi dan baru, pasti konsepnya sama. Itu satu masyarakat. Dan manusia harus mengelola apa yang Tuhan ciptakan dalam kreasi yang tak terbatas di kekekalan nanti. Bayangkan kalau gereja hari ini cuma mengajar orang menyembah, nyanyi. Jadi bodoh semua, saudaraku. Lalu muncul teologi, nanti di surga kita nyanyi terus. Coba, siapa yang ngajarin begitu?
Kita nyanyi, tidur lagi, nyanyi lagi, tidur lagi, nyanyi, tidur lagi. Bangun tidur, nyanyi lagi. Bangun tidur, nyanyi lagi. Bangun, nyanyi lagi. Saya baru membuka sedikit rahasia surga. Di suara kebenaran saya akan kupas nanti. Kalau Anda nggak siap, jangan dengar, nanti dipikirnya saya sesat. Saudara, konsep awal begitu. Tuhan menciptakan manusia dengan kreasi. Tuhan ciptakan keindahan dan manusia harus mengembangkan keindahan itu supaya manusia bisa menikmati juga dan Allah juga menikmatinya. Dan Tuhan berkata, bisa ya, gitu. Oleh sebab itu kalau saudara punya masalah, punya problem, jangan mempermudah problem itu diselesaikan Tuhan. Kalau Anda punya masalah, Anda punya problem, ya, jangan gampang minta tolong Tuhan, hadapi problem itu. Sebab Tuhan tidak akan menolong orang yang tidak menolong dirinya sendiri. Jangan dikit-dikit, Tuhan tolong, nyatakan pertolonganmu. Orang Kristen yang dewasa tidak mudah minta tolong Tuhan. Kalau itu wilayah dia harus selesaikan sendiri. Gajiku 1,5 juta, 2 juta, 2,5 juta. Tiap kali kontrak rumah mesti nyari duit. Oh, kalau begitu gaji 2,5 juta, yang 500.000 tidak boleh dipakai. Jadi yang biasa seminggu 2 kali makan daging, sekarang hanya sekali. Itu pun ada kawinan di tetangga. Atau ada perjamuan kasih di gereja. Baru makan paha ayam. Di rumah paha kangkung. Itu cara bertanggung jawab, itu integritas loh. Kalau Anda punya gaji di bawah 3 juta, jangan punya kredit card. Punya ATM boleh, kredit card jangan. Integritas itu. Jangan, dengan iman kita gesek. Goblok. Kalau dulu saya mudah mengatakan begini, Tuhan akan buka jalan. Tuhan kasih tongkat Musa membelah kolsom. Saya dulu sering mendapatkan berkat-berkat dadakan. Sekarang saya tidak berpikir begitu. Saya harus hemat. Saya harus perhitungan dengan uang yang ada. Saya tidak mimpi Tuhan kasih mujizat. Kecuali Tuhan melakukan, silahkan Tuhan. Kalau tidak, uang yang ada harus ku selesaikan dengan bijaksana. Tidak boleh saya mengajar saudara dengan berkata, saudara ini pekerjaan Tuhan, jangan takut, Tuhan akan kirim berkat. Saya yakin Tuhan akan kirim berkat. Artinya, saya dewasakan saudara. Harus saudara mengerti, saya harus bertanggung jawab untuk gereja ini. Nah, itu. Tapi nggak mimpi, Onassis, anak cucunya menggerakkan hatinya mengirim berkat untuk Rehoboth $1 juta Amerika. Itu masih kecil segitu. Nggak cukup buat bangun gereja yang bisa nampung 2.000 orang. Kalau setiap saudara didewasakan Tuhan, uang 30, 40, 100 miliar, itu kecil, 200 miliar, itu kecil. Itu nanti. Nggak usah mikir di situ. Makanya kalau Anda berkata, Pak, saya mau bantu Bapak, duduk di situ. Dengar saya khotbah. Supaya kalaupun Anda nanti mengembalikan milik Tuhan, mengembalikan dengan pengertian. Jangan nyumbang. Ingat ini. Jangan nyumbang. Karena semua itu milik Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, surga itu sebuah kehidupan masyarakat. Maka di sana ada pemerintahan. Itulah sebabnya dikatakan kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Maka orang harus punya integritas, punya potensi, mengembangkan potensi, harus produktif. Berjalan dengan baik, jangan khianati atasanmu. Bela perusahaan itu, walaupun gajinya kecil, seolah-olah itu perusahaan terakhir di mana kau bekerja. All out dengan memandang Tuhan. Orang seperti ini tidak usah pakai hukum rohani, hukum manusia saja dipercaya. Sedih kalau lihat orang-orang Kristen tidak jujur bekerja, nggak produktif. Kalau persekutuan doa rajin, persekutuan di kantor rajin banget, persekutuan doa di kantor rajin sekali. Mulutnya nyanyinya, ku telah mati dan tinggalkan, tapi utang terus nggak bayar-bayar. Datang terlambat, pulang buru-buru. Yang begini juga sukar untuk dipercayai Tuhan. Nggak usah nanti, sekarang saja udah nggak berguna. Malas. Ini belum soal kesehatan ya. Kalau Anda nggak jaga kesehatan, kalau Anda minta Tuhan berkati, jangan coba-coba ya. Kalau kita makan minta berkat Tuhan, maksudnya apa sih? Kalau makan permen, ada diabetes makan permen gimana? Boleh nggak? Mestinya nggak boleh. Didoakan dulu dong supaya tidak membunuh dalam nama Yesus.
Orang Kristen yang dewasa itu nggak sembarangan minta berkat untuk makanan yang dia makan. Kalau Anda usia 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, makannya sop yang jerohannya banyak, waduh ngelekep itu minyaknya, santannya kuat, terus Tuhan berkati makanan ini, kuduskan, kurang ajar nggak kira-kira itu? Kristen yang dewasa nggak akan berani makan begitu. Kenapa? Dia nggak bisa berdoa. Bagaimana Tuhan memberkati makanan yang tidak menyehatkan tubuh? Karena yang kamu tabur, kamu tuai. Jadi kalau ada pendeta mati muda, nggak dewasa. Makanya mumpung saya masih bisa selamat, saya selamat. Hati-hati, udah tua-tua, tahu diri. Jangan nyusahin istri, jangan nyusahin suami, jangan nyusahin anak-anak. Ayo, integritas. Makanya kalau dulu ada ibu-ibu datang berkata, Pak Pendeta, suami saya, Pak, gampang, dalam nama Yesus, roh putus asa, roh bunuh diri, cabut, buang. Kayak nyabut itu bulu ayam. Sekarang enggak, duduk. Pak, suami saya, duduk. Supaya kamu ngerti apa itu hidup. Baru dia kokoh. Pak Pendeta, saya punya masalah ekonomi. Duduk. Ekonomi, Pak, duduk di situ. Kalau dulu kan dalam nama Yesus, Tuhan berkati saudara ini, tolong dia, cabut semua kutuk kemiskinan, roh kemiskinan, cabut. Kalau dia nggak punya rumah, kutuk pengembaraan, kutuk si buta dari gua hantu. Ya memang untuk orang Kristen baru boleh, nggak boleh. Orang Kristen baru kan masih mau bukti, tanda-tanda, kita doakan, nggak boleh pakai cara duduk, boleh kabur. Tapi saudara sudah 5, 7, 10 tahun jadi Kristen, sudah ndak begitu lagi. Anda punya masalah, hadapi masalahmu. Pak, suami saya galak banget, hadapi dia dengan perbuatan baik. Saya kalau ngalah dia tambah kurang ajar, tetap mengalah. Sampai kapan dia bisa hidup? Ini bukan nyumpahi sudah mati loh. Cuman saya ingatkan ya, kalau Anda tetap mengalah, tunduk, Tuhan membela saudara. Percaya deh, ya. Orang-orang hebat dalam Alkitab adalah orang-orang yang memiliki potensi. Bukan hanya bisa berdoa dan menaikkan doa syafaat. Doa syafaat Abraham. Jangan lupa Abraham pun juga ahli perang dan tukang berantem. Dengan 300 lebih dia bisa menghabisi raja-raja Kedorlaomer dan raja-raja lain di Kanaan. Jago berantem dia. Kalau bukan seorang pendekar dia nggak bisa menang. Oh, karena Tuhan menyertai. Oh, nanti dulu. Memang dia bisa berkelahi. Daud bukan seorang pemuji. Mari kita seperti Daud menyanyi. Kita menari, bukan menari. Daud menari, kita menari. Tapi apakah kau punya kapasitas seperti Daud? Dia pekerja. Goliat dikalahkan karena Tuhan. Oh enggak. Daud pun tukang berkelahi sebelumnya. Bayangkan kalau singa yang geraknya cepat bisa dibunuh. Apalagi Goliat yang badannya gede. Tas kena. Dulu saya pikir itu batu dipegang malaikat terus didorong malaikat. Daud begini, sas gitu. Terus batunya meleset, set. Malaikat pegang, set, diterusin, set. Tok, mati Goliat. Ternyata nggak ada ayatnya itu. Itu guru sekolah minggu waktu itu. Yang benar Daud memang cakap. Beruang pun dan singa pun takut. Beruang lihat muka Daud takut. Biasanya orang takut lihat beruang. Ini beruang takut. Berarti Daud memang luar biasa. Baca Alkitab. Singa dan beruang pun takut. Aku kejar, betul nggak? Dia ngejar beruang pun beruang ngejar dia. Coba, ini orang punya kapasitas. Coba kalau sekarang keluar beruang di sana, satu persatu nyemplung kita di belakang. Daud bisa. Daud orang cakap. Yusuf orang cakap. Seorang ekonom yang hebat. Jadi saudara jangan pikir orang-orang Kristen harus bisa menyembah bahasa roh. Itu pemikiran kuno. Kristen yang benar adalah Kristen yang mengembangkan potensi. Untukku, kata Tuhan. Amin. Apanya? Haleluya. Abab tok. Tabab bau mulut. Haleluya. Bukan tidak boleh. Haleluya saudara dari bentuk kerja. Tindakan. Yang itu memberkati orang di sekitar kita. Sebagai umat perjanjian baru. Harus memiliki integritas yang lebih tangguh. Karena kita dirancang untuk setangguh Tuhan Yesus. Ada pertanyaan.
Kenapa Tuhan Yesus memulai pelayanan umur 30 tahun? Banyak jawabannya. Dari sejak kuliah ada banyak jawaban. Karena umur 30 tahun baru dianggap dewasa. Tuhan harus belajar macam-macam. Anda tahu bahwa Tuhan Yesus juga bekerja? Ketika disalib, dia menyerahkan mamanya, ibundanya kepada murid yang dikasihi. Kalau suaminya masih hidup, Yusuf masih hidup, Yesus kecil kemungkinan mengatakan itu. Jadi kemungkinan Yusuf meninggal usia muda. Ini menurut analisa. Ketika Yesus dianggap gila, yang datang siapa? Mamanya, bukan papanya. Padahal di Yahudi sangat patrilineal. Garis keturunan ayah itu paling utama. Kok datang mamanya? Jadi kemungkinan tidak ada lagi meninggal usia muda. Kalau sungguh-sungguh usia muda Yusuf meninggal, berarti Tuhan Yesus yang menopang keluarga. Semua logik, saudaraku sekalian. Anda bayangkan berjam-jam disiksa, dia masih bisa pikul salib. Dia bukan orang yang letoy, pasti kokoh. Nah di sini mesti saudara tahu, kita harus punya kapasitas untuk mengembangkan diri di tempat di mana kita bisa berguna. Oleh sebab itu masalah-masalah hidup yang kita alami harus menjadi sarana untuk mengembangkan dan mendewasakan diri. Sehingga kita memiliki integritas yang tinggi. Jangan dikit-dikit, tolong Tuhan buka jalan. Bukan Tuhan tidak buka jalan, Tuhan pasti buka jalan. Kalau Anda mencari jalan itu. Kalau saudara tidak percaya, saya buktikan. Berapa banyak di antara saudara yang punya masalah dari 2, 3, 4, 5 tahun yang lalu. Sampai hari ini, masalah itu tetap masih ada. Coba lihat, kenapa? Karena Tuhan tidak mudah menolong saudara. Orang tua yang baik tidak akan memanjakan anak. Demikian pula Tuhan. Harus diingat bahwa di dalam kerajaan surga nanti kita akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Ini berarti suatu kegiatan, suatu kesibukan, kerja, dan menggunakan semua sarana untuk melayani Tuhan Sang Maharaja. Dan bumi ini menjadi training centernya. Training centernya. Hari ini bersemangatlah mencari nafkah. Yang pertama, bersemangatlah mencari Tuhan. Yang kedua, bersemangat menjaga kesehatan. Ingat, jaga kesehatan. Yang biasa tidur di atas jam 12, tidurlah jam 11. Milikilah pola hidup yang baik. Baru yang ketiga, carilah nafkah. Berusahalah, jangan malu kerja. Apapun, saudaraku sekalian, pekerjaan itu asal halal. Yang keempat, hemat. Saudaraku sekalian, dengan cara itu saudara memberikan yang terbaik dan menyambut ucapan Tuhan untukku. Amin.